Selamat pagi Pak Ronald, saya dari kelompok 8 bersama teman saya terdiri dari Surya, Brandon, Austin, Gerald, dan Winardi, dan saya sendiri Willianto akan mempresentasikan presentasi kita mengenai perusahaan Walmart. Ini ada nama-nama kita dari grup 8. Next. Oke, Walmart sendiri itu merupakan perusahaan retail multinasional Amerika Serikat. Eh, ini juga Walmart juga merupakan sebuah retail store Amerika terbesar. Dalam perjalanan operasional dan perkembangan bisnisnya, Walmart telah mengembangkan strategi bisnis digitalnya selama bertahun-tahun secara efektif. Hal ini agar Walmart tetap menjadi bisnis yang relevan dalam dunia e-commerce. Contoh-contoh strategi yang dilakukan adalah omnichannel strategi. Dengan strategi ini, Walmart telah berhasil mencapai integrasi yang lancar dalam menghubungkan penjualan online dan offline-nya. Strategi ini memungkinkan pada pelanggan untuk melakukan pembelian secara online dan mengambil dari toko, mengembalikan pembelian online di dalam toko dan memanfaatkan kupon online untuk berbelanja dalam toko. Walmart mempertahankan keunggulannya dalam belanja online melalui investasi strategis di infrastruktur dan kemitraan dengan Instacart dan DoorDash. Selain itu, Walmart juga menekankan pendekatan mobile focus dan aplikasinya agar pelanggan dapat merasakan fasilitas belanja yang nyaman, pelacakan pesanan, dan pilihan pembayaran untuk memenuhi kebutuhan penggunaan seller. Yang kedua adalah teknologi investment. Walmart melakukan investasi dalam teknologi AI yang memungkinkan mereka untuk melakukan rekomendasi yang dipersonalisasi kepada pelanggannya, menetapkan harga yang dinamis, dan mengetahui perkiraan permintaan. Walmart juga menerapkan robotika untuk melaksanakan warehouse tasking, meningkatkan efisiensi, dan juga memanfaatkan cloud computing untuk stabilitas, fleksibilitas, dan juga analisis data yang baik. Yang ketiga ada acquisition and partnership. Walmart telah memperluas keberadaan online presence-nya mereka sejak tahun 2016, dan juga Walmart menargetkan basis pelanggan urban. Kemitraan dengan Flipkart memungkinkan masuknya Walmart ke pasar India dan juga memanfaatkan keahlian lokal untuk meningkatkan bisnisnya. Ditambah lagi, Walmart melakukan investasi pada startup fintech seperti Green Dot Bank dan MoneyGram yang mengizinkan Walmart untuk melakukan diversifikasi penawaran yang menarik kepada pelanggannya. Yang keempat adalah value dan convenience. Di sini Walmart menekankan nilai dengan harga yang kompetitif, baik secara online maupun dalam toko fisiknya sendiri. Fitur yang layanan berlangganan seperti Walmart Plus memberikan nilai value atau tambahan bagi para pelanggan, serta meningkatkan customer loyalty. Walmart juga sangat memikirkan inisiatif kenyamanan bagi pelanggannya, sehingga mereka memutuskan opsi pembayaran mandiri. Dari pembahasan di atas, dapat dianalisa bahwa keberhasilan Walmart dalam mengimplementasikan strategi digitalnya didorong oleh adanya keterkaitan yang erat antara faktor-faktor di atas. Secara keseluruhan, strategi bisnis digital Walmart sudah cukup baik melalui penerapan omnichannel, investasi teknologi, dan penekanan pada nilai serta kenyamanan. Walmart berhasil mengatasi tantangan seperti ketergantungan pada pihak ketiga, skala AI yang rumit, dan menjaga keseimbangan antara pengalaman pelanggan secara online dan offline. Meskipun begitu, dengan adanya persaingan di sektor e-commerce yang semakin hari semakin kuat, Walmart belum terus menerapkan inovasi dan juga mempertahankan keunggulannya agar tidak kalah bersaing dengan kompetitor-kompetitornya. Dengan begitu, rekomendasi yang dapat diberikan agar Walmart dapat terus konsisten dan menjalani dalam mengembangkan digital bisnisnya adalah yang pertama, terus meningkatkan koneksi atau integritas agar antara saluran online dan offline-nya yang lebih lancar untuk memastikan bahwa customer experience yang diberikan itu berjalan dengan bagus dan konsisten. Yang kedua, explore lebih lagi mengenai investasi atau kepemilikan infrastruktur pengiriman last mile untuk mengurangi ketergantungan pada mitra eksternal dan mendapatkan kontrol yang lebih penuh atas pengiriman mereka. Yang ketiga, memanfaatkan AI dan juga analisis data untuk memberikan rekomendasi dan promosi yang dipersonalisasikan untuk pelanggan agar terjadi peningkatan dalam customer experience dan secara keseluruhannya. Yang keempat, melakukan investasi dalam pelatihan tenaga kerja dan menjamin bahwa karyawan dilatih dengan baik dengan cara berinvestasi dalam program pelatihan yang memberdayakan mereka untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Dan yang terakhir, memperluas kehadiran internasional dengan cara menyelidiki pasar baru. Oke, selanjutnya ini kita melihat ada gambar yaitu traffic and engagement analysis. Jadi di sini adalah traffic and engagement analysis perusahaan Walmart mengenai performa website mereka. Nah, informasi ini penting untuk menilai apakah pengunjung ini memiliki interaksi lebih mendalam di saat mengunjungi website Walmart ini. Waktu data yang tertera itu adalah Desember 2023, terdapat 4 indikator penting untuk penilaian performa tersebut, yakni total visits, bounce rate, page per visit, dan average visit duration. Pertama, melihat pada indikator total visit, tertera angka 496,5 juta pengunjung. Angka ini adalah angka yang besar dibandingkan kompetitor perusahaan sejenis, yang menunjukkan bahwa Walmart memiliki nilai ketertarikan di banyak benak orang. Namun, perlu untuk menilai berdasarkan indikator-indikator lain, seperti bounce rate. Bounce rate pada perusahaan website Walmart ini adalah 52,85%, yang menunjukkan bahwa pengunjung website tidak memiliki ketertarikan untuk melakukan interaksi lebih dalam. Mereka hanya sekadar mengunjungi website Walmart lalu meninggalkannya. Nilai bounce rate ini berada di kategori tinggi, dikarenakan bounce rate yang dapat diterima adalah sampai kurang dari sama dengan 40%. Hal ini membutuhkan peningkatan performa lebih lanjut. Indikator selanjutnya adalah page per visit, di mana hal ini menunjukkan pengunjung yang memilih untuk berinteraksi lebih dalam.
rata-rata pengunjung membuka sampai 5 page dalam satu sesi kunjungan mereka. Angka ini adalah angka yang baik mengingat bahwa website Walmart adalah sebuah website perbelanjaan. Indikator terakhir adalah average visit duration, di mana data menunjukkan rata-rata durasi pengunjung website melihat website Walmart adalah 4 menit 46 detik. Durasi waktu ini cukup lama, yang menunjukkan bahwa pengunjung memiliki ketertarikan untuk melakukan interaksi lebih dalam. Ya, kita akan masuk ke stage pertama, yaitu acquisition. Acquisition adalah proses dalam mendapatkan pelanggan potensial akan membeli produk atau layanan dengan cara di mana kita mengoptimalkan berbagai tools. Jadi, rekomendasi tools pada stage ini adalah yang pertama, search engine optimization, yang kedua, online advertisement atau sponsorship, dan offline campaign. Dengan memanfaatkan Moz adalah di mana Moz merupakan platform digital yang menyediakan berbagai tool SEO atau search engine optimization. Tujuannya adalah mengoptimalkan situs web Walmart agar mendapat peringkat lebih tinggi dalam hasil mesin pencari, sehingga memudahkan calon pelanggan menemukan situs tersebut dengan mudah saat mencari produk yang relevan. Lalu ada online advertisement, yaitu berorientasi dalam iklan online dan sponsorship di situs web populer, platform media sosial atau portal terkait industri untuk meningkatkan exposure merek dan menarik calon pelanggan. Lalu ada offline campaign. Dalam koordinasi dengan strategi online mereka, Walmart juga mungkin dapat menjalankan iklan TV atau radio yang mempromosikan penawaran eksklusif online, sehingga mendorong pelanggan mengunjungi situs web untuk mendapatkan penawaran khusus. Lalu stage yang kedua itu ada conversion atau proposition development. Conversion adalah proses mengubah pelanggan potensial menjadi pelanggan aktual dengan mendorong mereka mengambil tindakan yang diinginkan. Sedangkan pengembangan proportion melibatkan penyusunan dan pengkomunikasian nilai dan keunggulan unik yang ditawarkan suatu produk, layanan atau merek kepada audiens targetnya. Konklusinya, pada tahap ini kita mengubah potensial customer menjadi aktual customer dengan menjabarkan value yang ada sehingga menjadi faktor yang membedakan kita dengan kompetitor lainnya. Rekomendasi pada tools pada stage 2 ini adalah proposition development, merchandising, dan yang terakhir customer service tool. Pada stage 2 ini, tools yang bakal kita pakai itu, dan kita rekomendasikan itu salah satunya adalah proposition development, di mana Walmart mungkin secara berkala dapat menganalisis tren pasar dan customer feedback untuk meningkatkan value proposition. Misalnya memperkenalkan kemasan ramah lingkungan atau produk eksklusif yang hanya bisa dibeli online, dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan proporsi. Dan kedua ada merchandising, di mana Walmart dapat secara strategis menempatkan produk dengan margin tinggi atau produk yang dapat dipromosikan di homepage mereka dengan menggunakan penawaran banding atau melakukan highlight diskon dengan waktu terbatas untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Dan yang terakhir, rekomendasi kita itu ada di customer tool, customer service tool, di mana Walmart dapat menggunakan Zendesk untuk memberikan customer support service di berbagai channel yang ada, termasuk live chat for real-time assistance, ticketing system for issue resolution, dan bagian frequent ask question untuk bantuan mandiri. Dan kita akan berlanjut ke stage 3 atau stage terakhir, yang merupakan retention growth. Di mana retention growth ini itu mengacu pada strategi dan upaya yang dilakukan untuk menjaga pelanggan tetap terlibat dan puas, sekaligus memperluas basis pelanggan dengan meningkatkan kerja bisnis secara keseluruhan. Konklusi pada tahap ini itu adalah untuk menjaga retensi customer dan mendorong customer untuk melakukan repurchase, di mana kita menilai bahwa untuk menjaga atau mengikat sebuah customer yang udah ada atau customer yang dulu itu dinilai sebagai strategi yang lebih efisien dan efektif daripada hanya mencari customer baru secara terus-menerus. Tools rekomendasi pada tahap ini itu ada Customer Management System, Loyalty Program, dan Outbound Communication. Customer Management System ini salah satu tools yang kita rekomendasikan ini dengan memanfaatkan Salesforce, Walmart dapat melacak interaksi pelanggan, menganalisis riwayat pembelian, dan personalized communication. Misalnya, mereka dapat mengirimkan promosi yang ditargetkan berdasarkan pembelian pelanggan sebelumnya. Habis itu ada loyalty program, di mana Walmart dapat menerapkan loyalty lion untuk menciptakan program tier loyalty, di mana pelanggan dapat memperoleh poin untuk setiap pembelian, atau poin ini dapat ditukarkan dengan diskon, sehingga mendorong bisnis secara berulang. Seperti contohnya itu kayak perusahaan Tokopedia yang sudah menggunakan salah satu loyalty program ini, di mana kita jika sampai target pembelian tertentu, kita akan naik level dan kita bisa mendapatkan promo yang lebih, promo diskon lebih. Dan terakhir,
Untuk tools yang bakal kita rekomendasiin yaitu adalah personalization, di mana dengan menggunakan personalization engine seperti Dynamic Yield, Walmart dapat menampilkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat penelusuran pelanggan, sehingga meningkatkan kemungkinan pembelian tambahan dan outbound communication. Ini adalah merupakan salah satu tools terakhir yang kita rekomendasikan, di mana Walmart dapat mengirimkan newsletter kepada pelanggan dengan memberikan informasi terkini tentang produk-produk baru, upcoming discount sales, dan penawaran eksklusif. Komunikasi proaktif ini dinilai dapat membuat pelanggan tetap terlibat dan mendapatkan informasi terbaru. Next. Seiring majunya zaman, semakin banyak teknologi yang dapat membantu bisnis. Nah, maka dari itu terdapat beberapa rekomendasi teknologi yang dapat membantu Walmart. Yang pertama adalah blockchain. Mengimplementasikan teknologi blockchain dalam rantai pasokan dapat membantu meningkatkan transparansi dan keamanan. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah dan dapat digunakan untuk memverifikasi asal-usul produk, melacak inventaris, serta mempercepat proses manajemen rantai pasokan. Lalu yang selanjutnya ada eKYC untuk keamanan, finansial, dan operasional. Mengadopsi sistem eKYC atau Electronic Know Your Customer dapat membantu mengamankan aktivitas finansial dan operasional Walmart. eKYC memungkinkan verifikasi identitas secara elektronik, meminimalkan risiko penipuan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Lalu yang selanjutnya ada Artificial Intelligence atau AI dan Metaverse sebagai alat simulasi dan pengujian. Penerapan AI dan Metaverse sebagai alat simulasi dan pengujian dapat mempercepat pengembangan dan pengujian produk serta proses operasional. Seperti contoh, sistem AI dapat membantu dalam peramalan permintaan, manajemen inventaris, dan optimisasi rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan produk yang tepat di toko-toko. Contoh lainnya, simulasi dalam Metaverse dapat membantu dalam pengujian dan penyempurnaan berbagai skenario di rantai pasokan, seperti pengiriman, distribusi, dan manajemen stok. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada machine learning and big data, yaitu kita memanfaatkan machine learning ini untuk dalam penelitian dan pengembangan serta proses pengambilan keputusan yang dapat memberikan wawasan yang mendalam. Analisis data yang canggih ini dapat membantu perusahaan Walmart untuk memahami tren pasar dan juga mengoptimalkan supply chain serta juga membuat keputusan yang lebih cerdas. Lalu ada Internet of Things yang akan digunakan untuk memonitoring supply chain. Mengintegrasikan teknologi Internet of Things ini dalam supply chain dapat memberikan visibilitas real time terhadap pergerakan barang. Seperti contohnya sensor-sensor ini dapat digunakan untuk memantau kondisi produk, lokasi, dan juga sehingga dapat meminimalkan risiko atau kehilangan barang. Dan yang terakhir ada robotics and automation untuk pemenuhan pesanan. Kita dapat memanfaatkan robotik ini dan otomatisasi dalam pusat distribusi dan gudang yang dapat meningkatkan efisiensi pemenuhan pesanan. Penggunaan teknologi ini dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi Walmart serta meningkatkan efisiensi operasional dan juga memperkuat ketahanan supply chain mereka. Dengan mengadopsi inovasi-inovasi ini, kami yakin Walmart dapat tetap relevan dan juga dalam era teknologi yang terus berkembang. Terima kasih Pak Ronald dan juga teman-teman telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami.